Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Yang kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji salah satu surat dalam Al-Qur'an yang senantiasa kita baca setiap harinya sebanyak berapa? 17 kali, yaitu surat Al-Fatihah. Kita berharap semoga dengan apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia kali ini, Pak Bu, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah dan tafsir global dari surat Al-Fatihah, Kita sudah bahas tentang keutamaannya, bahwa orang yang membaca surat Al-Fatihah itu ketika sholat dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Fatihah juga memiliki beberapa nama, Selain Al-Fatihah, nama lain dari Al-Fatihah napa, Pak Bu? Sinten sing kemutan? Ummul Kitab atau Ummul Quran, Terus yang dibaca berulang-ulang namanya apa? Sab'u al-Masani, As-Sab'ul Masani, yang senantiasa dibaca ulang-ulang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk ke ayat pertama, yaitu yang bunyinya pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Memang Pak Bu, ada perbedaan di antara ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah itu bukan ayat pertama. Siapa Ustadz yang mengatakan seperti itu? Di antaranya adalah para ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah. Adapun ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari bagian Al-Fatihah ayat pertama. Terlepas dari perbedaan ini, Pak Bu, kita nggak membahas lebih dalam karena mereka semua memiliki hujah, dan ini perbedaan yang sudah masyhur, sudah terkenal di kitab-kitab tafsir. Panjenengan buka kitab tafsir manapun, insya Allah ketemu bahwasanya ada ulama yang mengatakan ini Al-Fatihah, ini bukan. Ini termasuk Al-Fatihah, ini bukannya. Kalau kami pribadi, kami lebih condong bahwasanya ini pendapat pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Karena ini insya Allah pendapat mayoritas ulama dan insya Allah yang mendekati kebenaran. Dan di sini juga disebutkan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahasnya biidznillah ta'ala. Penulis mengatakan Bismillahi abda'u qira'atal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 3 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu kata ada 3 bagian, nun sewu. Bismillah artinya napa, Pak? Dengan nama Allah, Maknanya dengan menyebut nama Allah.
Para ulama menjelaskan bismillah maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah. Bismi, ism, itu artinya apa? Pak Thohir? Nama. Ism itu nama, artinya apa? Nama. Mas muka, mas muhu, siapa namu, siapa namanya? Bi artinya dengan nama Allah. Bismillah. Maknanya aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikrismihi. Ketika kita Pak Bu membaca Bismillahirrahmanirrahim, di saat membaca Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, di situ juga terkandung musta'inan bihi ta'ala, kita memohon pertolongan kepada Allah, mutabarrikan bi dzikrismihi, dan kita bertabaruk mengharap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Bu, tabaruk itu ngalap berkah, enggak semuanya dilarang, ada yang diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya mengharap berkah dengan nama-nama Allah, ya, dengan nama-nama Allah. Kemudian di sini penulis mengatakan wa qad tadammanatil basmalatu salasatan min asma'illahil husna. Dan basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim, mencakup 3 bagian dari nama-nama Allah yang mulia. Di Bismillahirrahmanirrahim niku Pak Bu, ada 3 nama Allah. Yang pertama apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis ada 3 nama Allah di situ. Yang pertama apa? Allah. Ya, Bismillah, Allah itu nama Allah. Yang kedua apa? Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Ya. Wahia, yang pertama adalah al-ula Allah, yaitu Allah. Ai al-ma'bud bihaqqin. Allah adalah Tuhan yang paling berhak, bukan paling berhak. Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Kalau paling berhak berarti nanti ada yang berhak yang lainnya. Ya. Jadi kata sebagian orang diksinya harus lebih tepat. Nah Bapak Bu, Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Berarti yang lainnya tidak berhak. Ya. Yang lainnya batil. Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan Allah itu adalah nama yang khusus hanya untuk Allah. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala niku memiliki nama-nama yang enggak boleh dipakai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja Pak Bu. Contohnya apa? Allah ini. Jadi kalau kita punya anak atau saudara kita punya anak minta saran kepada kita, ki jeneng sing apik apa ya? Jenengi Allah bae. Ini enggak boleh. Ya, ada beberapa nama yang enggak boleh. Contohnya Allah. Kedua, Tabarakallah. Ki anake nyong lanang sapa ya jenenge Tabarakallah bae. Tabarakallah oli ge, oli. Ini nama Allah. Enggak boleh, Pak. Contoh lain Ar-Rahman. Namanya cuma Rahman saja, Ar-Rahman, itu juga enggak boleh. Yang boleh gimana? Abdurrahman, Abdullah. Tambahin apa? Abdun. Hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Dan ada beberapa nama lain yang para ulama merincinya enggak boleh itu digunakan sebagai nama. Dulu ketika kami SMP Pak Bu, ada teman saya namanya Robi. Robi hadir enggak ini? Ya. Goib, Robi lagi alfa, padahal Tuhannya dia lagi hadir terus. Cuma panggilan namanya itu kan repot. Panggilnya Robi, Robi Kurniawan atau siapa saya lupa. Nah, Robi, I-nya 2 Pak ya. Ini kan sudah Tuhanku kan artinya. Ya. Jadi ya amannya kita pakai nama-nama para nabi saja atau nama para sahabat. Ini yang pertama Pak Bu. Kemudian penulis juga mengatakan wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Nah, tadi sudah disebutkan enggak boleh selain Allah itu menggunakan nama Allah. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua,
Ar-Rahman ay dzurrahmah al-wasi'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang luas. Kemudian yang ketiga atau sebelum itu fahuwa rahman bidzatihi. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim ay dzurrahmah al-wasilah fahuwa yarhamu bi rahmatihi may yasha min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Pertanyaannya Pak Bu, apa bedanya Rahman dan Rahim? Napa bedane? Sinten sing ngertos? Panjenengan 17 kali mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim kan dalam salat, bedane napa? Sama-sama kasih sayang, artinya secara bahasa kasih sayang, tapi lebih dalam Ar-Rahman Pak. Bedanya apa? Sebagian ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda, artinya sama, kasih sayang. Allah itu sangat sayang kepada makhluknya. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah, hewan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, orang kafir, orang mukmin, orang muslim, orang munafik. Itu Ar-Rahman, diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya. Kalau Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Di mana? Di surga nanti Pak Bu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan Ar-Rahman dan Rahim ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang semoga hadis ini bisa memotivasi kita untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kasih sayang jumlahnya 100. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku Pak Bu menciptakan rahmah, kasih sayang jumlahnya pinten? 100. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dari 100 niku Pak Bu, Allah tahan 99. Jadi Allah kan, saya ulang, menciptakan berapa? 100 rahmat. 99-nya itu Allah tahan di sisinya, di sana. Nah, terus yang satu ini di mana? Wa arsala fi khalqihi kulliha rahmatan wahidatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan satu rahmat itu ke alam semesta ini. Subhanallah Pak Bu. Dengan satu rahmat itu tumbuhan bisa tumbuh, manusia bisa hidup, hewan bisa hidup, ada keakuran di alam semesta, bulan bintang berjalan dengan sesuai garis edarnya. Panjenengan tasih bisa ngopi, tasih bisa selonjoran, masih bisa bernafas, masih bisa berkedip, masih bisa melihat warna-warna yang ada di alam semesta ini. Subhanallah, itu baru berapa nikmat? Berapa rahmat? 1. 99-nya itu di surga, nggak bisa kita bayangkan Pak Bu. Satu rahmat saja itu bisa kita rasakan nikmatnya luar biasa di alam semesta ini. Lantas bagaimana dengan yang 99 rahmat sisanya? Makanya Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, falau ya'lamul kafiru bikulli indallahi min rahmatin lam yai'as minal jannah. Kalau seandainya orang non-muslim itu paham betul, tahu betul atas apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak akan putus asa untuk meraih surga. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup sekarang sedang menikmati satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dibagi ke seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka dengan satu rahmat ini
kita gunakan, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan 99 rahmatnya di surga nanti. Yang mana kita pengen ngopi, nggak harus nyeduh, sudah ada yang membuatnya, sudah ada yang menyediakannya, dan berbagai macam kenikmatan lainnya di surga. Jadi inilah pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini mengenai ayat pertama dari surat dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, ada berapa nama Pak Bu? Ada 3. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.